Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Igusti Ngurah Suryantara. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang analisis dan desain berorientasi objek. Rencana modul ini dibuat menjadi 14 modul. Kali ini adalah materi yang pertama, yaitu pengantar tentang Object-Oriented Analysis dan Object-Oriented Design. Sebelum saya melanjutkan pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Pengantar tentang Object-Oriented Analysis dan Object-Oriented Design. Materi pertama dengan pokok bahasan adalah pendahuluan, metodologi pengembangan sistem, analisis dan desain sistem, perkembangan desain sistem. Pendahuluan. Era komputerisasi membawa pelaku bisnis memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang proses bisnisnya, sehingga membantu pihak manajemen untuk mendapatkan data yang akurat di dalam pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan visi dan misi enterprise atau perusahaan atau organisasi. Sistem yang dikembangkan sangat beragam dari aplikasi desktop, web, sampai dengan aplikasi berbasis mobile. Orang-orang yang sukses di bidang IT seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page, dan lain sebagainya. Bila Anda tertarik dengan keberhasilan mereka, maka jadikan profesi di bidang pengembangan sistem sebagai salah satu keahlian yang menunjang keberhasilan Anda. Analisis sistem. Berbicara tentang analisis sistem, berarti secara tidak langsung mempelajari interaksi yang cukup rumit, tak terdefinisi dan sukar antara manusia, kelompok manusia, komputer, dan enterprise. Masalah semakin rumit karena suatu alasan bahwa suatu sistem tidak pernah dianggap selesai. Sistem dianggap selesai karena dapat digunakan oleh user dalam waktu yang relatif cukup lama. Ketergantungan pada sistem. Mempelajari dan memahami tentang analisis sistem secara menyeluruh adalah sangat penting. Pada era sekarang ini, kita sadar bahwa kita hidup dalam dunia sistem. Sistem dalam sistem yang merupakan sistem yang lebih besar lagi. Kita bagian dari masyarakat modern, apapun latar belakangnya, hidup dalam lingkungan sistem di mana kita semua bagian darinya. Kita zaman sekarang, di era teknologi digital ini, kita tidak bisa terlepas dari sebuah sistem. Hal yang paling kecil saja, di dalam smartphone kita, berbagai macam sistem, berbagai macam aplikasi ada di sana. Bila kita tidak membawa handphone di dalam zaman digital, terasa ada yang kurang. Nah, itu menandakan kita sudah berada dalam sistem. Jadi kita tidak bisa terlepas sekarang ini dari sebuah sistem. Dari suatu sistem, ada lagi sistem yang lebih besar, ada lagi yang lebih besar. Karena kita hidup di era digital, di mana kita hidup dalam sebuah sistem. Sistem. Seringkali mendengar kata sistem. Apakah sistem? Sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya, sistem terdiri dari dua jenis, yaitu sistem alami dan sistem buatan manusia. Sistem alami. Sistem alami seperti sistem tata surya, sistem reproduksi, sistem peredaran aliran darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan lain sebagainya. Ini adalah ilustrasi dari sistem alami, yaitu tata surya. Ini adalah sistem alami, yaitu sistem molekul. Ini juga sistem alami, yaitu sistem tumbuhan. Sistem buatan manusia. Sistem buatan manusia seperti sistem akuntansi, sistem kepegawaian, sistem penjualan, sistem hukum, dan lain sebagainya. Misalkan dalam sebuah sistem akuntansi yang terkomputerisasi,
maka data entry-nya atau data masukannya berupa bukti transaksi, kemudian diposting dengan sebuah sistem akuntansi, kemudian hasil dari posting akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, itu daur hidup dari sistem akuntansi secara komputerisasi. Sistem manual. Sistem manual atau sering juga disebut dengan sistem konvensional merupakan sistem yang dilakukan secara manual, tidak menggunakan sistem terotomatisasi yang dilakukan dengan komputerisasi. Bila di era digital sekarang ini masih menggunakan sistem manual di dalam suatu enterprise, itu bisa memusingkan kepala seperti dalam contoh video berikut ini. Sistem terotomatisasi. Sistem terotomatisasi mempunyai sejumlah komponen seperti perangkat keras, dapat berupa central processing unit, disk, terminal, printer, dan lainnya. Perangkat lunak seperti sistem operasi, basis data, aplikasi, dan lain sebagainya. Personil, orang yang mengoperasikan sistem. Data, prosedur, berisi kebijakan untuk menjalankan sistem. Sistem terotomatisasi dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori seperti online system, real-time system, decision support system, strategic planning system, knowledge based system, dan mungkin masih ada yang lain lagi. Misalkan aplikasi untuk pemesanan tiket pesawat, pemesanan kamar hotel. Nah, ini dikategorikan sebagai online system. Nah, sekarang lewat handphone, smartphone kita juga sudah terkoneksi secara online system pada berbagai aplikasi yang ada di dunia maya atau internet. Real-time system, misalkan komunikasi data pada jaringan. Nah, seperti diilustrasikan pada gambar berikut ini. Dia berupa real-time system, di mana jarak antara terminal dengan server itu dekat. Nah, sehingga data bersifat real time. Decision support system. Nah, misalkan di aplikasi di bidang medis, dengan adanya decision support system, seorang tenaga medis dapat mengecek riwayat kesehatan pasien dengan cepat sehingga membantu di dalam mengambil suatu keputusan. Nah, ini banyak digunakan untuk di bidang medis, di bidang manajerial, dan lain sebagainya. Knowledge based system. Biasanya aplikasi ini berisi kecerdasan buatan atau sering disebut sebagai expert system. Informasi. Informasi adalah data yang diolah dan berguna bagi si pemakai. Data dapat dimaknai sebagai kumpulan fakta atau kejadian. Data berasal dari bahasa Yunani yaitu datum yang mengandung arti fakta atau kejadian. Bila belum berguna, belum memiliki nilai tambah bagi si pemakai, maka tidak dapat dikatakan sebagai informasi, namun merupakan sebuah fakta atau kejadian. Syarat informasi. Syarat sebuah informasi harus memenuhi kategori berikut: lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu. Dengan terpenuhnya keempat unsur tersebut, baru dapat dikatakan informasi. Nah, bila diilustrasikan sebagai gambar, bila salah satu dari 4 komponen ini tidak sesuai, itu bisa terjadi miskomunikasi. Berarti bisa jadi datanya kurang lengkap, atau tidak akurat, atau tidak relevan, atau tidak tepat waktu, sehingga terjadi miskomunikasi. Makanya syarat sebuah informasi harus lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu. Sistem informasi. Di era modern sering mendengar kata sistem informasi. Sistem informasi dapat dimaknai sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi.
Bagian kedua pada materi kali ini yaitu metodologi pengembangan sistem. Perkembangan metodologi terus berkembang dengan pesat. Dengan adanya metodologi atau framework atau kerangka kerja pengembangan sistem, maka akan tercipta daur hidup pengembangan sistem. Secara garis besar, perkembangan metodologi pengembangan sistem seperti berikut ini. Nah, di sini saya akan kategorikan atau saya kelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Mungkin di beberapa literatur tidak ada pengelompokannya atau ada pengelompoknya, itu bebas-bebas saja, tapi di sini saya mencoba mengelompokkan jadi 4 kategori, yaitu metodologi tradisional dipelopor oleh waterfall model, kemudian ada incremental atau iterasi, kemudian ada RAD atau rapid application development, kemudian ada model V, kemudian ada metodologi evolusioner, ada metodologi prototype, ada metodologi spiral, kemudian ada metodologi unified process. Kemudian kelompok keempat yaitu dari Agile. Agile sendiri banyak sekali, ada metodologinya di sini. Ada Agile itu sendiri, yaitu dikenal dengan Agile metodologi. Kemudian ada Extreme Programming, ada Scrum, kemudian ada dari Adaptive Software Development, kemudian ada dari Dynamic System Development Method, kemudian ada lagi dari Feature Driven Development, kemudian ada dari Crystal Methodology, kemudian ada lagi dari Pragmatic Programming. Kita lihat satu-satu bentuk kerangka kerjanya, frameworknya. Kita lihat dari metodologi tradisional, yaitu dari waterfall model, incremental model, kemudian ada RAD, kemudian ada model V. Waterfall model sering disebut dengan model klasik. Dari awal muncul hingga sekarang banyak variasi model waterfall, ya. Jadi di sini versinya banyak sekali, tetapi intinya adalah satu proses harus selesai, baru proses berikutnya bisa dikerjakan. Nah, disitulah namanya waterfall model. Nah, saya ambil salah satu versinya, itu dimulai dari sistem engineering, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Nah, kemudian kita lihat juga versi lainnya. Ini banyak sekali versi-versi untuk waterfall model. Ini dimulai dari analisis, kemudian requirement spesifikasinya, kemudian tahap berikutnya desain, tahap berikutnya adalah development, tahap berikutnya adalah testing and integrasi, kemudian tahap berikutnya adalah implementasi dan deployment. Nah, kurang lebih seperti itu inti dari waterfall model. Ya, seperti air terjun maka disebut dengan waterfall. Nah, untuk versi mengadopsi dari waterfall model, nah ini ada incremental, karena di dalam waterfall model tidak ada proses yang bersifat iterasi atau iteratif. Nah, dari model incremental ini dia boleh ada iterasinya atau iteratifnya. Incremental merupakan bentuk perluasan dari waterfall, adanya proses yang bersifat iterasi, seperti pada ilustrasi gambar tersebut. Kemudian model RAD, Rapid Application Deployment. Nah, ini juga salah satu perluasan dari konsep waterfall model. Ya, jadi seperti gambar tersebut. Nah, ini ada model V. Ya, jadi frameworknya seperti pada gambar model V ya. Nah, jadi karena ini adalah variasi-variasi sebenarnya model waterfall, prinsip dasarnya, makanya saya kelompokkan sebagai model klasik. Kemudian ada metodologi evolusioner, ada prototype dan ada spiral. Prototype dengan kerangka kerjanya seperti gambar berikut ini. Kemudian kalau spiral, nah seperti pada gambar berikut. Spiral model sesuai dengan pengembangan proyek dalam skala besar. Kemudian ada metodologi unified process, frameworknya seperti pada gambar yang tampil.
Nah, ini dari metodologi Agile, banyak sekali ya framework yang ada di sana, yaitu model Agile merupakan metodologi yang membutuhkan kecepatan dan ringan seperti Agile Modeling, kemudian Scrum, kemudian ada XP, ada DSDM, ada FDD, kemudian ada ESD, kemudian Crystal Metodologi. Kita lihat satu-satu bagaimana frameworknya. Ini dari Agile ya, jadi ini sangat populer dewasa ini ya, kelompok dari Agile, entah itu dari Agile sendiri maupun Extreme Programming maupun menggunakan Scrum, karena ringkas, cepat yang ditekankan pada kelompok Agile. Nah, ini XP ya, mulai dari planning, design, coding, testing sampai software tersebut dirilis. Nah, ini model dari Scrum ya, seperti pada gambar tahapan-tahapannya. Ini dari DSDM ya, seperti pada gambar. Kemudian model berikutnya, nah ini juga dari masih masuk ke kelompok kategori Agile. Nah, ini juga masih masuk kelompok Agile. Nah, di dalam mengembangkan sistem suatu konsultan, maka harus dengan jelas kapan start mulai pengembangan proyek dan kapan berakhirnya. Maka di sana diperlukan sebuah Gantt chart, yaitu jadwal pengembangan sistem, bisa diturun dari salah satu metodologi yang akan digunakan. Misalkan dari waterfall model, atau entah dari spiral, atau dari Agile, entah itu dari Scrum, entah itu dari Extreme Programming. Masing-masing framework ini akan memiliki jadwal yang di breakdown itu tersendiri. Namun saya ambil yang paling sederhana itu dari waterfall model. Nah, bila di dalam suatu framework atau kerangka kerja, misalkan dari waterfall model, isinya misalnya sistem engineering, analisis sistem, desain sistem, coding, testing, maintenance. Nah, maka itu yang diturunkan. Setiap penurun tersebut kegiatannya berapa lama durasinya. Nah, setelah selesai baru tahap berikutnya mengerjakannya. Itu konsep dari waterfall model. Nah, selain waterfall model, dia mengenal proses iterasi. Nah, jadi seperti gambar berikut, sehingga blok-blok yang di breakdown tersebut dia membentuk sebuah kayak air terjun. Nah, jadi Gantt chart ini tujuannya adalah untuk kapan mulai start mengerjakan project dan kapan berakhirnya, sehingga tepat waktu selesainya. Analisis dan desain sistem. Aplikasi yang dikembangkan dimulai dari proses perencanaan, analisis, dan desain. Hasil dari desain dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu coding, membuat program. Jadi para programmer ini sebenarnya membuat program hasil dari desain sistem. Bila desain sistemnya salah, codingnya atau programnya bisa jadi tidak sesuai dengan proses bisnis yang dibutuhkan oleh si klien atau si user. Hasil dari desain adalah menerjemahkan dari hasil analisis, makanya semuanya ini harus benar ya, dari analisis, desain, coding, testing sampai ke implementasi. Nah, di sini makanya pada materi ini kita akan belajar tentang analisis dan desain berorientasi objek, karena akan menggunakan tools-nya nanti adalah berorientasi objek. Analisis dan desain. Sistem analisis adalah suatu proses untuk memahami sistem yang ada, termasuk mendiagnosa masalah dan memberikan solusi penyelesaiannya. Sistem desain adalah suatu proses mencakup perencanaan desain dan implementasi sistem yang baru. Berorientasi objek. Objek adalah struktur
yang membungkus atribut dan metode yang beroperasi berdasarkan atribut-atributnya. Objek juga dapat dimaknai sebagai abstraksi dari benda nyata di mana data dan proses diletakkan bersama untuk memodelkan struktur dan perilaku dari objek dunia nyata. Perkembangan desain sistem. Nah, di sini saya akan mengantarkan sedikit tentang perkembangan desain sistem dari awal sampai munculnya konsep berorientasi objek. Berikut ini saya kilas tentang perkembangan desain sistem sampai saat ini dapat kita bagi menjadi 4 dilihat dari paradigma dan alat pemodelan. Adapun keempat perkembangan metodologi tersebut adalah berorientasi keluaran atau output, berorientasi proses, berorientasi data, dan berorientasi objek. Jadi keempat inilah yang akan menjadi bahan materi kita yang terdiri dari 14 modul rencana saya. Ini adalah baru modul pertama, yaitu fokusnya adalah berorientasi keluaran. Berorientasi keluaran. Metodologi berorientasi keluaran juga dikenal dengan metodologi tradisional, diperkenalkan sekitar tahun 60-an. Pada metodologi ini memberikan tahapan pengembangan sistem, namun tidak dibekali dengan teknik dan peralatan yang memadai untuk menganalisis sistem, mendesain sistem. Metodologi ini dikenal dengan nama System Development Life Cycle. Yang menjadi fokus metodologi ini adalah keluaran, seperti laporan stok barang dan lain-lain. Kita lihat ilustrasinya. Jadi di sini diilustrasikan dalam berorientasi keluaran adalah tidak ada alat bantu yang memadai untuk mendesain sistem. Yang penting menganalisis output dari yang mau diinginkan oleh si user. Nah, dari situlah kita membuatkan aplikasinya berdasarkan kebutuhan output atau report yang akan dihasilkan oleh aplikasi nantinya. Alat bantu pemodelannya hampir tidak ada. Jadi ada tapi sederhana, menggunakan narasi. Dalam mendesain sistem menggunakan narasi, kelemahan narasi dapat menimbulkan persepsi yang berlainan dalam menganalisis sistem. Bila analisis, desain, dan programmer dilakukan oleh satu orang, tidak terlalu bermasalah. Bila dilakukan oleh dalam satu tim, karena bersifat narasi, akan muncul persepsi yang berbeda-beda dari narasi tersebut. Nah, di situ kelemahan daripada berorientasi keluaran. Akan timbul masalah bila terdiri dari beberapa orang, akan menjadi masalah dalam menyampaikan hasil analisis sistem ke desain sistem dan desain sistem ke programmer. Nah, kita ambil studi kasus untuk materi pertama kita ini, yaitu berorientasi keluaran. Sebuah distributor peralatan elektronik atau smartphone, yaitu PT XYZ, sedang membangun sistem distributor. Dalam sistem terlibat pemasok, pelanggan, transaksi yang ada, pembuatan invoice, pembuatan purchase order, biaya usaha, pelunasan hutang, pelunasan piutang. Nah, dari deskripsi ini, maka seandainya ini diberikan pada konsultan sistem, maka konsultan sistem akan menganalisisnya. Kita lihat dulu deskripsi berikutnya. Keluaran dari sistem yang diinginkan oleh user adalah dari aplikasi nantinya si user bisa mendapatkan daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar stok barang, laporan invoice, laporan purchase order, pelunasan utang, pelunasan piutang, laporan rugi laba. Berdasarkan output atau keluaran yang ingin didapatkan dari suatu aplikasi, maka para tim pengembang aplikasi akan mengumpulkan dokumen-dokumen daripada sistem yang sudah berjalannya.
Bila mana Anda sebagai seorang konsultan sistem, buatlah aplikasi yang dapat menghasilkan keluaran seperti dokumen yang diinginkan oleh user. Pihak user memberikan beberapa contoh dokumen yang diharapkan bisa dihasilkan dari aplikasi seperti berikut. Nah, ini misalkan contoh-contoh dokumen yang dikumpulkan selama survei atau melakukan tahap analisis. Ini adalah contoh faktur pada sistem bisnis berjalan, misalkan. Kemudian, ini akan dianalisis oleh para pengembang sistem bagaimana nantinya aplikasi yang akan dibuat mampu memiliki output seperti yang terdapat di dalam dokumen pada sistem berjalannya. Biasanya seperti itu dalam konsep berorientasi output atau keluaran. Kita lihat misalnya dokumen untuk receipt vouchernya. Nah, seperti ini nanti aplikasi juga harus mampu menghasilkan seperti gambar berikut. Kemudian ada purchase ordernya. Nanti aplikasi juga harus bisa menghasilkan keluaran untuk menampilkan purchase order. Kemudian untuk receipt purchase ordernya. Kemudian untuk stok barangnya, nanti bagaimana hasilnya biar bisa menampilkan data seperti dokumen tersebut. Kemudian untuk customernya, suppliernya, kemudian laporan laba rugi. Nah, ini dokumen-dokumen dalam bisnis proses yang berjalan pada PT XYZ misalkan. Nah, dari dokumen ini, para tim pengembang sistem akan menganalisis dokumen tersebut. Bagaimana aplikasi yang dikembangkan intinya bisa menghasilkan output seperti pada dokumen yang sudah berjalan. Dari contoh-contoh dokumen yang sudah diperoleh selama survei sistem, inilah yang dibuat aplikasi yang mampu menghasilkan keluaran atau output seperti dokumen-dokumen yang sudah diperoleh selama survei sistem dari pengguna atau user. Mengingat berorientasi keluaran tidak ada alat pemodel yang memadai sehingga selama pengembangan menggunakan narasi. Nah, di sini rangkumannya, analisis dan desain sistem sangat penting dalam pengembangan sistem sehingga sistem yang abstrak dapat dimodelkan dalam pemodelan sistem. Hasil desain sistem ditindaklanjuti oleh programmer untuk dibuat aplikasinya. Untuk materi modul pertama kita sudah berakhir. Silahkan dibuat aplikasinya, entah itu menggunakan berbasis web, entah menggunakan desktop, terserah, entah itu mobile, terserah. Namun intinya bagaimana aplikasi yang dibuat bisa menghasilkan output seperti yang sudah ditampilkan pada slide yang tadi. Terima kasih, demikian pertemuan pertama kali ini berakhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Silahkan subscribe channel YouTube saya, Igusti Ngurah Suryantara. Kemudian bisa juga ikuti Instagram saya, Igusti Ngurah Suryantara. Facebook saya juga boleh, Igusti Ngurah Suryantara. Sampai bertemu kembali dengan saya, Igusti Ngurah Suryantara, pada materi yang kedua. Terima kasih.